Mana yang lebih sempurna, Nok? Bicara atau tidak? Bisa bicara atau tidak bicara? Bagus. Allah Maha Sempurna, Allah punya sifat kalam yang qadim, yang tidak terdiri dari huruf, bahasa, dan suara, dan itu ada pada zatnya. Kemudian, kalam ini Allah wahyukan dengan cara yang kita nggak tahu. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam, kemudian sampailah kepada sahabatnya. Nabi Muhammad menyampaikan ke sahabatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai Anas, dari sahabatnya sampai ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, sampai ke ulama-ulama ahli qiraat, sampailah ke kita sekarang. Lihat, Al-Quran yang kita baca sekarang, ada awalnya nggak itu? Bismillahirrahmanirrahim, ada awalnya nggak? Ada awalnya. Itulah ini maksud dengan kalam lafzi. Kalam, kenapa Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang, andaikan ini Al-Quran ya, kenapa? Ini disebut kalam Allah, kenapa? Karena ini menunjuk pada kalam qadim yang berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh disentuh tanpa bersuci. Karena ini kalam suci, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah mewahyukan Al-Quran, cara Allah mewahyukan tidak dengan seperti halnya kita ngomong kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak. Paham? Tapi Allah memberitahu malaikat Jibril supaya disampaikan ke Nabi Muhammad, bunyi dari Al-Fatihah itu begini, bunyi dari Al-Baqarah itu begini. Tapi Allahnya sendiri tidak melafalkan bahasa, tidak melafalkan kalam dengan huruf dan suara. Tapi Allah memberitahu Nabi Muhammad, memberitahu malaikat Jibril, ini Al-Quran bunyinya itu begini. Seperti apa itu prosesnya? Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tapi kalau kamu bilang Allah melakukan pembicaraan dengan bahasa, Bismillahirrahmanirrahim, ngomong kayak gini, kayak kita, sama dengan makhluk dong kalau begitu ya enggak? Ada awalnya, sementara Allah tidak bermula. Jadi kalau kita sebut ada sifat kalam, yang dimaksud adalah kalam nafsi. Kalam yang berada pada zat, yang tidak terdiri dari huruf, suara, dan bahasa. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur yang ada di tangan manusia, yang diwahyukan oleh para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kalam lafzi. Dia disebut kalam Allah karena menjadi penunjuk atas kalam nafsi. Paham? Mana yang qadim? Yang qadim yang mana? Yang ini atau ini? Qadim itu maksudnya tidak bermula. Yang ini atau yang ini? Pertama apa kedua? Kalam karena dia terangkai dari kata-kata, bahasa, dan huruf, dan suara. Jadi sifat kalam itu maksudnya kalam nafsi. Kalam Allah yang tidak terdiri dari huruf, suara, dan bahasa, dan tidak serupa dengan kalam makhluknya. Allah wajib punya sifat kalam, karena kalau Allah tidak berbicara berarti Allah bisu, dan itu kekurangan. Kekurangan mustahil berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini secara bahasa, kenapa saya uraikan di bantahan terhadap kelompok Asy'ariyah. Sebab orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa firman Allah itu tanpa huruf dan tanpa suara. Mereka bilang firman Allah tanpa huruf dan tanpa apa? Tanpa suara. Dan itu kebatilan. Secara bahasa saja tidak mungkin. Sebab kata kalam dan apa yang terangkai dari lam, kaf, dan mim itu tidak ada yang menunjukkan makna tersembunyi. Kok bisa dikatakan bahwa tanpa huruf dan tanpa apa? Tanpa suara. Karena itu orang-orang Syariah mereka tetapkan adalah kalamun nafsi. Ada pembicaraan di dalam diri. Iya. Makanya mereka membahasakan dari bidah-bidah mereka itu hal yang aneh. Jadi Allah itu tidak berbicara kepada Jibril. Tapi Allah berbicara pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu dibahasakan kepada Jibril. Ke diri Jibril. Jibril bahasakan kepada diri Nabi Muhammad. Jadi tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Dan itu dari kesesatan orang-orang Asy'ariyah yang sangat besar. Sehingga dibantah oleh para ulama dari masa ke masa. Di antara yang membantahnya dalam satu karya tulis sendiri adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membantah ucapan orang-orang Asy'ariyah tentang kalamun nafsi itu dari 99 sudut bantahan yang menunjukkan kebatilan ucapan mereka. Jadi maksudnya di sini kalam secara bahasa itu adalah nutkun mufhim atau mufham, adalah pembicaraan yang bisa memahamkan atau bisa dipahami.
Itu yang dimaksud dengan kalam. Baik. Akidah Ahlussunnah gampang sekali, mudah. Tatkala masuk filsafat, masuk macam-macam, akhirnya menjadi ruwet dan sulit. Coba mereka bicara Al-Quran. Al-Quran itu Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus waktu Allah mengatakan, wa matilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa di tangan? Oh, itu bukan suara Allah. Terus Musa dengar suara siapa kalau begitu? Wahai, apa di tangan kananmu, wahai Musa? Qala hiya asaya atawakku 'alaiha wa husybiha ala ghanami. Ini tongkatku. Nabi Musa menjawab. Dialog Nabi Musa dengan Allah. Kata mereka, Allah tidak pernah berbicara dengan suara. Terus Nabi Musa dengar siapa? Fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang sampaikan kepadamu. Oh, itu bukan suara Allah. Terus gimana? Innani anallah. Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku. Oh, itu bukan suara Allah. Suaranya siapa gitu? Jin bilang sembah aku. Malaikat bilang sembah aku. Apakah malaikat Jibril berani mengatakan saya Tuhan, sembah saya? Kenapa dibuat susah seperti itu? Bikin kaidah Tuhan tidak boleh bersuara. Ente kaidah datang dari mana seperti itu? Tuhan tidak boleh bersuara, Tuhan tidak boleh berbahasa. Terus Al-Qur'an ini apa? Al-Qur'an ini apa? Oh, Al-Qur'an ini bukan lafal Allah, ini Jibril yang bikin atau Muhammad yang bikin sallallahu alaihi wasallam. Makhluk berarti, iya makhluk. Begitu perkataan mereka dalam buku-buku mereka. Terus sekarang kita dikatakan sesat oleh mereka. Subhanallah. Jadi akhi, kita menghadapi saudara-saudara kita yang punya paham seperti itu, ini tugas berat bagi kita untuk memahamkan kepada mereka. Cuma saya ingin antum yakin bahwasanya akidah ini akidah yang benar, akidah yang ada sanadnya sampai kepada salafus saleh, akidah bersama Al-Qur'an dan Sunnah, akidah yang mudah, tidak susah-susah, mudah sekali, insyaallah gampang akidah Ahlussunnah. Kenapa kita buat sulit-sulit begini? Karena kita ingin bantah orang-orang yang menyimpang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Antum kenal semua Imam Al-Bukhari yang punya kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, beliau berkata, ini akidahnya. Jadi akidah yang sedang kita perjuangkan ini akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya para imam yang membantah kelompok Jahmiyah sejak dahulu, akidahnya para sahabat, akidahnya Nabi SAW, akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya sama kalau antum orang awam baca Al-Quran, Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa di tangan kananmu? Kira-kira orang awam paham Nabi Musa dengar perkataan Allah atau tidak? Dengar, orang paham semua. Makanya Allah mengatakan fastami' lima yuha. Kata Allah dalam surat Thaha, fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang akan disampaikan kepadamu. Allah suruh dengar. Kemudian datang orang sekarang, oh tidak ada suara. Dari mana seperti ini? Kecuali syubhat, sudah ribuan syubhat masuk di kepalanya, maka dia pun menolak. Padahal orang awam pun jelas, orang Arab Badui juga dulu paham. Fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, Musa dengar. Ngapain kalau tidak dengar kemudian dia berusaha mendengar? Ngapain kalau dia suara Allah tanpa suara tidak bisa didengar? Ngapain Allah mengatakan dengarkanlah? Oleh karena perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Bukhari berkata dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, wa anna Allah yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarab. Sungguhnya Allah menyeru dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sama dengan orang yang dekat. Ini tentang satu hadis di akhir zaman tatkala di padang mahsyar. Allah bersuara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat sama saja. Falaisa hadza li ghairillahi jalla dzikruhu. Dan yang seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Namanya makhluk kalau ngomong sini, sana enggak, semakin jauh semakin tidak kedengaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Bukhari menetapkan sifat suara bagi Allah, namun dia bedakan, ingat, sifat Allah sama namanya dengan sifat makhluk, sama-sama bicara, sama-sama suara, tetapi beda. Tapi apa? Beda antara suara Allah dengan suara makhluk. Kemudian beliau berkata, wa fi hadza dalilun, dan dalam hadis ini ada dalil, anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq, bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Yang ngomong gini Imam Bukhari. Dan bukunya ada dan dicatat, Khalqu Af'alil Ibad. Kemudian kata beliau, ini dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Li'anna sautallahi jalla dzikruhu yusma'u min ba'ud min bu'din kama yusma'u min qurbin. Karena suara Allah didengar dari jauh dan dari dekat sama saja. Wa annal malaikata yus'aquna min sautihi, dan malaikat bisa pingsan karena mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Allah menyebutkan, idza takallama bi amrin darabatil malaikatu bi ajnihatiha khuda'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhum dzalik. Kalau Allah menyampaikan, Allah berbicara dengan satu perintah, maka malaikat mengepak-ngepak sayapnya sampai akhirnya mereka pingsan. Berarti suara Allah sangat dahsyat. Suara Allah sangat apa? Dahsyat. Kata Al-Imam Al-Bukhari, malaikat pingsan tatkala mendengar suara Allah. Fa idza tanadal malaikatu lam yus'aqu. Adapun kalau malaikat saling berbicara di antara mereka, maka tidak ada yang pingsan. Ini menunjukkan suara malaikat tidak sama dengan suara Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Kata Imam Bukhari, karenanya jangan kalian menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Falaisa li sifatillahi niddun wala mithlun. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Sifat makhluk tidak ada yang sama dengan sifat Allah, dan tidak ada yang menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yujadu syai'un min sifatihi bil makhluqin. Dan tidak ada satupun dari sifat Allah yang ada pada sifat makhluk. Ini jelas sangat tegas bahwasanya Imam Bukhari mengatakan Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, tapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Sekarang perkataan Imam Ahmad. Tatkala Imam Ahmad ditanya tentang Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Ini abad ketiga. Jadi kita sebutkan generasi sahabat, generasi tabi'in, sekarang kita generasi ketiga para imam yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Waktu beliau ditanya tentang suatu kaum yang mereka berkata, kallamallahu Musa
Kata mereka tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, lam yatakallam bisautin. Allah berbicara tanpa suara. Rupanya saya katakan tadi pemikiran Jahmiyah yang menolak Allah berbicara dengan suara sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Pemikiran bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk sudah ada sejak zaman Imam Ahmad. Padahal waktu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, waktu itu yang jadi penasihatnya adalah Ibnu Abi Duat. Dan Ibnu Abi Duat adalah seorang Mu'tazilah dan dia berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Maka dia perintahkan bahwasanya madhab negara harus menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Bahkan para ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, dibunuh. Sampai banyak ulama yang akhirnya harus pergi, sampai banyak ulama yang akhirnya harus melakukan tauriyah, ya. Sampai ada yang mengatakan, tatkala ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kata dia, Taurat, Zabur, Injil, Quran makhluk, maksudnya jarinya makhluk. Karena kalau dia mengatakan bukan makhluk, dia dibunuh. Tatkala Imam Ahmad ditanya, Al-Quran makhluk atau bukan? Imam Ahmad bertahan. Karena kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, orang akan tersesat semuanya, karena Imam Ahmad adalah imam. Maka dia bertahan sampai disiksa, sampai dicambuk, sampai terlepas dagingnya dari tubuhnya. Padahal Imam Ahmad mengatakan man qala anal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk adalah kafir. Ya, karena Al-Qur'an firman Allah. Bagaimana kita mengatakan firman Allah itu apa? Makhluk, tidak boleh sembarangan. Ini bicara akidah ya. Ingat orang-orang Nasrani dikatakan kafir oleh Allah. Kenapa? Karena menganggap Isa anaknya Allah, bukan karena mereka merampok, membunuh. Ya tidak, tapi karena salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sepele terserah orang berakidah tentang Allah, enggak boleh sembarang. Buktinya orang Nasara dikafirkan oleh Allah bukan karena mereka kurang ajar, tidak, bukan karena mereka membunuh, memperkosa, tidak, tapi karena mereka salah berkeyakinan tentang Nabi Isa. Kata mereka Isa adalah anak Allah dan Allah murka. Allah murka dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian Imam Ahmad tetap bertahan. Kemudian dicambuk, disiksa sampai 3 khalifah. Ganti khalifah berikutnya disiksa, ganti khalifah berikutnya disiksa. Meskipun demikian tatkala sebagian orang mengajak Imam Ahmad untuk memberontak kepada pemerintahan, dia tidak mau. Dia tidak mau. Karena meskipun perbuatan itu perbuatan kufur, keyakinan tersebut keyakinan kekufuran, namun para pemerintah tersebut punya syubhat, sehingga mereka tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tatkala Imam Ahmad diajak untuk memberontak, dia tidak mau karena dia tahu mereka tidak kafir, karena meskipun mereka memiliki keyakinan kekufuran, namun mereka terkena syubhat. Mereka terkena syubhat dari dai-dai yang menyimpang. Padahal yang disiksa adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala, disiksa, dipenjara, dan macam-macamnya. Intinya Imam Ahmad ditanya tentang akidah orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah yang menyatakan lamma kallama Allahu Musa lam yatakallam bisautin. Tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara tanpa suara. Maka Imam Ahmad berkata, "Bala, inna rabbaka takallama bisautin." Justru sebaliknya kata Imam Ahmad, sungguhnya Rabbmu berbicara dengan suara. Hadil ahaditsu narwiha kama ja'at. Kami telah meriwayatkan hadis-hadis yang menjelaskan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Adapun yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara, ini menyimpang ya. Imam Ahmad bantah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.